warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BKTV. Kita berjumpa kembali dalam program Bontang Dialog yang setiap hari menemani Anda dengan berbagai macam tema dan narasumber yang kredibel di bidangnya. Dan pada edisi kali ini kita mencoba untuk membahas tetap mengenai bagaimana mengantisipasi menghadapi COVID ini. Saya mencoba untuk membahas mekanisme penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan formulir UKL UPL secara online. Sebenarnya tema kita adalah program percepatan proses perizinan lingkungan melalui klinik dokumen atau Doklin, ya, dokumen lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Nah, mungkin Anda pemirsa di rumah, bagi perusahaan-perusahaan maupun institusi, instansi-instansi terkait sangat erat hubungannya dengan ini, karena bagaimana di masa endemik COVID ini, meskipun Bontang ya semoga tidak seperti daerah lain, tapi kita perlu antisipasi karena himbauan pemerintah untuk social distance atau physical distance juga menghambat semua aktivitas kita dalam rangka pekerjaan kita hari-hari. Dan ini juga demikian pada saat kita melakukan pengurusan atau perizinan lingkungan, tentunya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing yang mungkin Anda perlu tahu, dan bagaimana akhirnya Anda tetap bisa akses, tetap bisa terus mengatur atau mengurus apa yang Anda urus ya untuk proses izin lingkungan. Dan saya menghadirkan salah satu narasumber yang mungkin sangat tepat untuk wilayah Kota Bontang, yaitu Pak Insinyur M. Nafsir. Beliau adalah Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengkajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Ya. Pak Nafsir, kira-kira untuk mengawali dari apa yang tadi saya sampaikan kepada pemirsa, kira-kira secara global bagaimana kebijakan pemerintah atau ide atau inovasi pemerintah dalam rangka menghadapi COVID ini, dalam rangka mereka pengurusan atau pengelolaan izin dokumen lingkungan. Mungkin bisa disampaikan pada pemirsa. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada PKTV yang bisa memfasilitasi kami melakukan talkshow ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya bagian daripada aksi perubahan kami, mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator di LAN Samarinda. Namun demikian, ini memang kita berada di situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami dituntut oleh Kepala Pusat LAN tersebut untuk melakukan inovasi-inovasi agar kegiatan terkait dengan inovasi kami ini bisa tetap berjalan. Nah, sejalan dengan inovasi kami, aksi perubahan kami yang berjudul Program Percepatan Perizinan Lingkungan melalui Dokumen Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, ini awalnya adalah bertujuan bagaimana bisa mempercepat penyelesaian proses perizinan ini. Mempercepat ya? Mempercepat. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan adalah melakukan pembinaan awal kepada pelaku usaha maupun instansi terkait dalam proses penyusunan dokumen, maupun melakukan juga upaya-upaya konsultasi di bidang perizinan. Yang ketiga juga memfasilitasi terkait dengan persyaratan daripada perizinan lingkungan seperti yang seringkali terkendala itu di proses perizinan tata ruang, misalnya masalah izin prinsip maupun site plan. Di sini kita melakukan upaya akselerasi atau enzim itu supaya sebagai katalis supaya proses ini bisa cepat, sehingga nanti proses izin lingkungannya juga bisa cepat. Kemudian adapun tujuan jangka pendek memang adalah untuk pembinaan awal tadi. Kemudian untuk jangka menengahnya adalah kita berharap klinik Doklin ini bisa berkembang nanti untuk kegiatan perizinan lain seperti izin IPLC, izin buang air limbah, kemudian izin IPAL-nya, instalasi air limbah. Saat ini belum melakukan. Saat ini belum melalui Doklin juga, masih manual. Kemudian juga untuk jangka panjangnya nanti kita berusaha bagaimana percepatan ini bisa terjadi terus, artinya percepatan dalam penyelesaian dokumen ini.
Kemudian manfaat yang bisa dirasakan daripada ini adalah ada manfaat yang untuk internal organisasi, itu meningkatkan efektivitas dan juga kerjasama antar instansi. Kemudian juga ada dan lebih cepat. Iya, yang juga ada manfaat yang untuk eksternal ini bagi pelaku usaha maupun instansi yang melakukan perizinan ini. Dia sangat termanfaatkan dengan program. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan adanya pandemi ini alhamdulillah kemarin kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian juga sudah berkonsultasi dengan pimpinan kami, kepala dinas kami dalam menyikapi hal ini. Alhamdulillah kemarin dari pimpinan kami, dari Pak Kadis kami sudah memberikan arahan agar bagaimana proses yang terkait dengan dokumen lingkungan ini bisa tetap berjalan. Sekalipun kita menggunakan proses online seperti ini. Nah, kami selalu berkoordinasi baik dengan KLHK, tepatnya di Direktorat PKDL itu, pengkajian dampak lingkungannya, juga di LH Provinsi. Memang selama ini proses itu terhenti. Jadi terkait dengan proses penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan itu terhenti sejak terjadinya pandemi. Tapi alhamdulillah sejak adanya surat keputusan Menpan yang baru yang tanggal 20 April 2020 nomor 50 ini, nomor SK Menpan nomor 50 tahun 2020 ini, di mana di dalam suratnya itu di samping kita bukan hanya bagaimana bisa penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan publik ini bisa tetap berjalan, tapi di situ sudah bunyi penggunaan aplikasi peduli lingkungan yang selama ini juga pernah disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi agar sudah mulai menggunakan aplikasi peduli lingkungan ini. Jadi sejalan dengan itu kemarin kami diinformasikan dari KLHK pada tanggal 27 April nanti KLHK sudah akan melakukan proses penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL secara online. Nah, informasi juga kemarin dari DLH Provinsi di Kota Balikpapan sendiri ada kegiatan Pertamina yang di Karyango juga sudah pada tanggal 14 April kemarin juga skopnya AMDAL juga sudah melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen secara online. Alhamdulillah kebetulan kemarin konsultan City Mall, kebetulan salah satu tenaga ahlinya juga bekerja di kegiatan tersebut. Kami sempat diskusi, alhamdulillah mereka sudah berjalan. Jadi itu yang pertama mungkin istilahnya untuk di Kaltim. Kalau yang di Sumatera Utara melalui Forum Izin Lingkungan se-Indonesia kami mendapat dari chat-chatan yang itu chattingnya itu bisa kita ketahui bahwa di Provinsi Sumatera Utara itu untuk yang skopnya UKL itu dia udah lakukan. Sudah lakukan ya. Hanya untuk AMDAL memang belum ada. Endemi COVID ini. Dalam masalah endemi. Ini kan bertujuan bagaimana kegiatan perekonomian ini bisa tetap berjalan. Sekalipun ada pandemi ini gitu. Kita sadar. Terhambat karena pandemi ini. Tidak terhambat. Kita kan tahu ini akan berdampak kemana-mana ini. Kalau sampai investasi ini tidak berjalan, otomatis kan ekonomi tidak bergerak, pendapatan daerah maupun negara juga pasti akan terganggu gitu kan. Jadi gimana dengan kondisi pandemi ini kita tetap bisa berkarya, berkreasi, berinovasi, tetap produktif intinya. Tanpa mengurangi juga kualitas. Tanpa mengurangi kualitas daripada dokumen itu sendiri. Artinya bagaimana dokumen ini bisa mengamankan semuanya, masyarakat terdampak, instansi pemerintah, termasuk pelaku usaha sendiri. Seperti itu, Pak. Akhirnya terbitlah sebuah nama Dokling, Klinik Dokling. Bisa dijelaskan Pak, Klinik Dokling itu apa? Jadi Klinik Dokling ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ini bagian dari inovasi kami di Aksi Perubahan selama PKA Dilan ini. Itu ada 3. Yang pertama tadi kita melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha maupun instansi terkait. Jadi pembinaan itu bisa... Pembinaannya ini biasanya sebelum mereka memasukkan dia sifatnya pradoklik. Jadi sebelum dia mengajukan dokumen lingkungan dia bisa bertanya dulu. Makanya klinik itu ya, bisa saling konsultasi. Dengan adanya pandemi ini kita buka melalui web ini, website DLH Pontang Kota Go ID. Di sini sudah kita buatkan fitur Klinik Dokling.
Nah, memang kita kemarin arahan dari Pak Kapus sendiri, kami melakukan inovasi lagi, Pak. Apa itu? Kalau kemarin kita hanya pembinaan nantinya lewat email melalui klinik ini, ke depan ini dia bisa mengupload dokumen. Jadi pradoklingnya di sini pembinaannya itu kan biasanya kalau dokumen itu masuk kan pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, supaya tidak terjadi tatap muka ini, maka dia cukup mengirim lewat klinik dokling. Dia upload dokumen, nanti kami periksa. Ketika itu misalnya sudah lengkap, baru dia kirim hard copy-nya, misalnya melalui pos atau apa, nanti baru kita uji administrasi. Jadi proses bisa berjalan sampai ke uji substansi nanti. Kita sidangnya pun nanti bisa lewat online. Karena sudah dasar hukum sudah ada. Dari SK Menpan juga dari KLHK, saya dengar kemarin dalam waktu dekat ini akan terbit surat edaran Dirjen PKTL untuk masalah proses penilaian dan pemeriksaan online. Adapun lampirannya kami sebenarnya sudah dikirimkan terkait dengan SOP-nya. Nanti semua daerah diharapkan bisa meniru. Ini sudah kami dikirimkan SOP-nya, SOP bagaimana nanti proses online ini bisa berjalan. Dan ini berlaku secara nasional. Secara nasional ini yang ditunggu se-Indonesia sebenarnya. Penilaian dan pedomannya, pedoman atau tata caranya untuk proses online ini. Ya. Dan untuk bentar lagi sudah dimulai kapan, Pak? Kita ke depannya ini, Pak. Kita ini baru mau akan setelah 7 April setelah adanya surat ini, Pak. Kebetulan di Bontang ini, Pak, ada beberapa memang yang dari awal kemarin sebelum ada COVID itu yang sudah ingin memproses juga. Nah, tapi karena adanya kendala ini, ketika kami hubungin balik, itu mereka ada kebijakan dari perusahaan. Contoh kayak Klinik 2 apa kemarin ada kebijakan perusahaan, sehingga dia kesannya masih menahan dulu. Namun di samping itu, Pak, ada yang SPBU, Kopkar PKT ini malah mendesak. Nah, ini Pak Mustamin, ya kami kebetulan edaran dari Menpan dan dari KLHK juga sudah keluar. Ya kami insya Allah kami akan segera proses ini, Pak. Jadi nanti prosesnya secara online, Pak, ya? Secara online nantinya, Pak. Mengajukan dokumen itu secara email, terus ada konsultasi. Kalau ada kekurangan atau lebihnya nanti ada konsultasi balik gitu ya. Alhamdulillah kemarin SPBU ini sudah mengirimnya lewat dokling juga, Pak. Alhamdulillah udah berjalan ya. Udah kita cek juga, udah kita sampaikan perbaikannya juga. Ya, target secara menyeluruh seperti apa, Pak? Percepatan, terus apa lagi tadi? Jadi saya membandingkan ini gini, Pak. Kondisi sekarang itu ibarat kita bekerja di reaktor nuklir ya, nuklir PLTN. PLTN itu kan menghasilkan listrik, Pak. Jadi berbagai negara maju kan punya ratusan yang namanya PLTN. Toh itu bisa berjalan. Memang kalau dia masuk di daerah control room, di mana semua serba kontrol, bisa aja masker dia lepas. Tapi begitu dia keluar dari area itu, otomatis karena daerah hazard analisis ini, Pak, dia hazard area ini daerah yang riskan dengan radiasi. Dia pakai alat yang kalau istilahnya lebih hebat dari APD-nya rumah sakit, seperti astronot. Artinya gini, Pak, saya ingin sampaikan, sekalipun kita berada di situasi yang ini, itu tetap bisa berjalan gitu loh, tetap bisa produktif gitu loh. Cuma ada proteksi. Jadi kalau dulu kita bekerja tanpa proteksi, kalau sekarang ya harus pakai proteksi. Online ini kan proteksi yang lewat aplikasi. Nah, untuk kalau kita pakai masker ketika kita keluar, physical distancing, ya kan, ketika kita mengadakan kunjungan ataupun rapat-rapat terbatas, artinya tidak stagnan gitu loh, Pak. Artinya sekalipun ada pandemi ini, tidak serta-merta kita langsung berhenti. Ini kan berdampak nanti ke perekonomian kan, Pak. Bukan semata-mata kesehatan gitu, Pak. Ya, kira-kira mengenai kuantitas gimana, Pak? Kepercayaan masyarakat pasti akan ini serius nggak pengurusan ini? Mungkin masih ada persepsi demikian. Iya, jadi begini, Pak. Kemarin itu sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan. Contoh kami kemarin mengikuti secara online, Pak. Itu proses permohonan izin dumping dari PT Pertamina terkait dengan kegiatan RIK yang di Santan dan di Kedindingan Melahing, Pak. Jadi kami sudah lakukan pakai Zoom Cloud Meeting. Itu alhamdulillah bisa berjalan, Pak, dengan peserta yang puluhan tuh, Pak.
bisa berjalan. Bisa. Kemudian PT Badak sendiri beda tempat saja. Beda tempat. Sebenarnya bisa. Beda tempat tapi bisa berjalan. Bisa berjalan. Nah, kemudian juga ada pemaparan program KHT, keragaman hayati PT Badak kemarin juga kita, walaupun skopnya di Bontang, sama provinsi juga ada, tapi udah berjalan juga Pak, pakai Zoom Cloud. Memang selama ini riskannya memang untuk yang dokumen lingkungan ini karena kita kan sifatnya perizinan satu yang selama ini aturan itu kan tatap muka Pak. Iya. Nah sekarang kita berinovasi untuk online, sehingga kita perlu, tapi tidak dalam satu tempat. Iya, sehingga perlu ada payung hukum gitu Pak. Oh, iya. Nah tapi alhamdulillah dari KLHK sudah keluar dan kita akan mengacu ke sana Pak. Ini surat edaran atau apapun keputusannya itu, ini berjalan pada saat endemi saja atau pada saat setelah nanti Pak? Idealnya memang ini bisa berjalan pada saat endemi. Ini berhasil, ya. Seterusnya lebih. Artinya kalau pandemi ini selesai, otomatis kita kembali ke aturan yang OSS maupun non OSS itu Pak. Yang kembali lagi yang itu juga sebenarnya sudah termasuk online ya. Iya sudah online Pak. Menghindari tatap muka dan setelah ini. Nah, bagian Pak, dari proteksi lah ya. Iya. Manfaatnya bagi mungkin instansi dan ini apa sebenarnya kalau menurut pemerintah? Jadi kegiatan kalau instansi itu otomatis ada kerjasama Pak ya, kerjasama antar ini. Kemudian perizinan ini tidak berhenti Pak. Iya, karena kita tahu perizinan ini kan bukan hanya ada di pelaku usaha, di pemerintah juga ada, misalnya pembangunan sarana prasarana, itu tetap baik kesehatan maupun yang lain itu kan pasti memerlukan perizinan. Iya. Artinya itu bisa tetap berjalan Pak. Nah, manfaatnya bagi mereka juga lebih simpel dan efektif mungkin ya? Iya, jelas itu lebih simpel karena mereka nggak perlu lagi harus tetap muka ya kan. Artinya lewat, kalau pakai aplikasi ini Pak, di mana dan kapanpun kan Pak, karena sudah online ya. Bisa. Iya, betul. Dan mungkin pemerintah juga punya tata kerja ya sesuai. Ada SOP-nya. SOP-nya. Ada. Nah, Pak, kira-kira jenis perizinan apa aja yang bisa dilakukan di Dokling ini? Di Dokling ini yang kita sudah tangani itu kan ada AMDAL dan UKLPL Pak. Oh, AMDAL. Kalau SPPL mungkin ada beberapa daerah lain itu memang di DLH-nya seperti di Balikpapan. Tapi kalau di Bontang kita sudah ngacu kayak daerah lain maupun pusat Pak. Jadi SPPL sudah di PTSP. Kalau yang ini mesti masuk ke Dinas Lingkungan. Iya. Pak, untuk kira-kira dalam program ini Bapak tentunya mesti akan memahami hambatannya apa kira-kira menurut Bapak? Sebenarnya sih kalau dibilang hambatan sih insya Allah tidak ada ya. Cuma memang kemarin ketika awal-awal kita membuat itu memang kami perkuat Pak di tim kerjanya itu. Kami dasarnya udah kita buat baru kita launching. Kita buat 2 pokja itu Pak. Jadi ketika nanti pekerjaan itu kredit, ada pokja 1 maupun pokja 2. Selama ini kan pekerjaan itu dipikul sama seksi AMDAL saja Pak. Bebannya di situ. Jadi kita kekurangan SDM di situ. Jadi dengan adanya 2 pokja ini kita bisa dibantu dari jabatan fungsional yang lain Pak, yang terkait dengan Jafung ini, Jafung yang berkaitan dengan dampak lingkungan Pak. Jadi Jafung itu dia ada yang PPLH, ada yang khusus mengenai pengkajian dampak lingkungan. Jadi bisa matching langsung Pak di situ. Paling kendalanya hanya karena signal yang itu pun masih bisa diulang lagi kan gitu. Iya, kayak contoh kemarin kami yang dengan yang Pertamina itu ya seringkali memang ada signal, tapi termasuk dengan monitoring dari LAN, tapi alhamdulillah bisa kembali ini Pak. Prinsipnya secara teknis sebenarnya sudah ada protap dan intinya hanya itu kan secara teknis yang bisa diulang lagi, meskipun pasti ada kendala sedikit gitu. Biasanya gambarnya goyang atau apa, tapi tetap tidak putus Pak, alhamdulillah bisa jalan. Ya Pak, tentunya dalam proses itu ada orang-orang yang tidak memahami teknologi IT. Nah, bagaimana gitu mengatasi hal-hal seperti itu? Ya, jadi contoh lah itu juga yang kami tanyakan kemarin Pak. Kan kemarin kami ketemu dengan konsultan, tenaga ahli konsultan yang kebetulan dia ikut yang pengkajian AMDAL di Balikpapan secara online itu, pemeriksaannya kemarin. Dia ceritakan ke kami bahwa untuk masyarakat yang terkena dampak, karena mereka kan tidak semuanya paham dengan teknologi ini Pak, teknologi Zoom Cloud ini. Itu mereka difasilitasi oleh Pemrakarsa Pak. Artinya
Pemprakarsa ini menyiapkan masyarakat terdampak tadi ini, baik misalnya sarana laptop maupun tempatnya gitu Pak. Iya. Jadi tanggung jawab mereka lah. Iya, Pemprakarsa, betul. Iya. Meskipun itu tidak bisa kita hilangkan. Wajib Pak itu, karena itu bunyi di aturan Pak. Masyarakat terdampak, kemudian tim tenaga ahlinya wajib juga itu Pak, termasuk yang di DLH sendiri. Tapi ada kecenderungan kalau yang kemarin-kemarin mungkin Bapak bisa langsung tahu orangnya. Kalau ini kan otomatis kalau Pemprakarsa yang memberikan adalah orang dia, bagaimana mengantisipasi itu? Oh, jadi gini Pak, kalau masalah daftar masyarakat terdampak itu biasanya diminta dari daerah Pak. Misalnya di kelurahan terdampak, ya kan, masuk di RT mana, nanti dari kelurahan dan RT itu yang menentukan Pak. Jadi bukan dari perusahaan, mereka hanya memfasilitasi ketika akan diadakan meeting ini Pak. Nah, Pak, kira-kira dalam proses yang Bapak ini inovasi ini ya, klinik lingkungan ini, ada nggak kelemahan-kelemahan lain yang kira-kira pasti akan agar masyarakat tidak cenderung mempertanyakan gitu. Contohnya pada LSM lingkungan, apakah mereka masih ada kesempatan untuk bisa melakukan? Kalau kemarin juga kami ditanyakan tuh Pak dari KLHK, masih ada diskusi dengan Pak Sampai di KLHK. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi termasuk dari pengajar kami di LAN itu, bagaimana perbandingan antara yang tatap muka dengan online. Dari 2 kali yang kami rasakan mengikuti secara Zoom call tadi, video conference tadi, nah khusus yang di izin lingkungan ini saya bisa merasakan bahwa ini akan memakan waktu yang agak lama Pak, karena biasanya kan nanti pada saat kita sorot misalnya masalah, kita tampilkan atau kita screen ya, masalah berita acara, itu kalau tatap muka kan cepat Pak, langsung tahu si A misalnya saya maunya itu seperti ini, harusnya ini seperti ini. Kalau ini kan mau tidak mau kan dengan letak yang ini ya, jadi saya yakin itu akan waktu lebih lama Pak. Kami sendiri kemarin yang acara yang izin damping Pertamina itu lama itu Pak, lama sampai berjam-jam selesainya cukup lama. Jadi itu aja mungkin Pak. Jadi itu agak terus. Namun secara prinsip sebenarnya sistem ini sudah memenuhi kebutuhan dalam proses pengurusan itu. Artinya secara ini bisa berjalan gitu Pak, sesuai dengan aturan itu. Cuma memang waktunya mau tidak mau akan menambah. Gitu. Akan berbeda dengan pada saat. Akan berbeda betul Pak. Pak, kira-kira untuk kedepannya, selain Bapak optimis bahwa ini adalah salah satu inovasi yang untuk menjawab saat ini, mungkin nggak kalau ini berhasil terus bisa akan dipakai terus gitu dengan perbedaan-perbedaan yang tadi disampaikan? Artinya memang idealnya kita kan maunya semua serba online ya, seperti OSS ya. Tapi kita sadari juga Pak, OSS juga ngakui bahwa tidak semua bisa di OSS-kan, ya kan Pak. Makanya ada perizinan OSS maupun non OSS. Contoh kegiatan yang migas, energi kan tidak Pak. Karena dia harus contoh tadi yang saya sampaikan sama Bapak, kayak misalnya pengusaha kecil yang home industri kan dikecualikan dari perizinan juga Pak. Artinya sebenarnya pemerintah kita ini sangat baik kepada masyarakat gitu Pak. Artinya masih bisa dipilah-pilah gitu loh. Yang mana wajib, yang mana enggak gitu loh. Itu seperti itu Pak. Dalam rangka mensosialisasikan proses ini, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup? Sebenarnya kami tahapannya ini sudah berjalan Pak terkait dengan klinik dokter ini. Sekalipun ini baru. Kami memang kemarin agak bergeser waktunya ini. Karena websitenya itu kan kemarin kami tambah dengan upload dokumen itu. Jadi memang website kami itu kami update lagi kemarin tuh Pak. Makanya sebenarnya target kami kemarin talkshow ini kan minggu ketiga Pak. Ini bergeser ke minggu keempat karena adanya arahan dari Pak Kapuslan agar bagaimana kita bisa berinovasi di tengah pandemi. Jadi makanya kami terus ketemu langsung ketemu Pak, langsung sinergi. Alhamdulillah dari KLHK juga keluar juga pedomannya. Jadi bisa langsung matching itu Pak. Alhamdulillah.
tahapan-tahapannya seperti apa sih Pak sebenarnya kalau perizinan? perizinannya? Jadi biasanya itu Pak dimulai dari penapisan. Setelah penapisan kemudian nanti dilanjutkan dengan uji administrasi. Uji administrasi. Kemudian ada uji substansi. Di situ kita menguji kualitas daripada dokumennya ini. Kemudian itu semua prosesnya melalui email. Atau kalau fisik. Kalau situasi begini ya mau tidak mau pakai email Pak. Tapi ketika nanti sudah oke, dia kirim. Kopinya dikirim. Ya, karena pengalaman kemarin Balikpapan juga kami dijelaskan seperti itu Pak. Jadi awalnya pakai email, tapi ketika sudah oke tetap dikirim. Karena itu kan jadi juga Pak. Bahan bukti ini. Bahan bukti itu Pak. Karena di izin lingkungan itu lampirannya dokumen itu Pak. Itu yang penting. Terus setelah tahapan itu apa lagi? Setelah dia mengirim, jadi kita bisa ya. Habis itu baru dijadwalkan Pak. Dijadwalkan untuk sidangnya, uji substansi tadi. Iya. Nah nanti kalau sidang nggak perlu bertatap muka atau nggak perlu Pak. Zoom, kalau mau pakai Zoom itu. Nanti setelah itu tahapannya kan ada perbaikan dokumen oleh pemerakarsa Pak. Biasanya melibatkan konsultannya itu. Dan memang tadi dibutuhkan waktu yang tidak seperti hari biasa ya. Mungkin kalau itu lengkap bisa cepat, kalau itu agak lama. Proses sidangnya kan. Sebenarnya upaya klinik dokling saya itu awalnya sebelum ada pandemi untuk memicu tadi bagaimana bisa pradoklingnya dia lebih cepat. Kemudian target 20 hari UKL yang di OSS bisa kita penuhi. Kemudian perbaikan dokumen yang kadang setelah sidang masih lama, ini bisa cepat. Kan kita tidak bisa keluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan dari LH Pak. Kemudian juga draft izin lingkungan dari kami. Sekalipun PTSP sudah ngejar-ngejar, kami juga nggak bisa proses kalau dokumen dia belum masukkan. Nah itu seringkali Pak di pelaku usaha, khususnya di konsultannya lambat gitu Pak. Tapi ketika ini bisa kita fasilitasi bisa cepat gitu. Artinya secara saya melihat sebenarnya menguntungkan mereka usaha yang ngurus ya. Dia sebenarnya bisa memanfaatkan ini meskipun prosesnya ya agak-agak panjang, tapi mereka lebih simpel, jadi lebih cepat karena ada jangka waktu. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita baca di PP 26 di Permen LHK 26 itu Pak, yang dari PP 24 turunannya, itu sebenarnya sudah sangat memudahkan. Tapi dia kasih mengunci Pak, mengunci. Dia situ sampaikan di salah satu pasal 6 kalau nggak salah, dia sampaikan sebelum proses pemeriksaan izin lingkungan, mereka itu harus sudah atau penyusunan dokumen itu dia harus punya rona awal, sudah sosialisasi. Ini yang mereka itu kadang kan tidak semua pelaku usaha baca aturan Pak, ya kan bisa jadi konsultannya paham, tapi si pelaku usaha nggak paham. Nah makanya seringkali pemenuhan izinnya itu kesannya melampaui dari izin yang sudah ditentukan ini, yang harusnya 20 hari jadi lewat. Nah kami melalui klinik dokling ini akan berusaha bagaimana kalau perlu lebih cepat daripada 20 hari Pak. Kalau perlu misalnya 10 hari aja atau 15 hari aja keluar, tapi ada tekniknya. Tekniknya gimana? Yaitu tadi, jangan bagaimana mereka itu, kan kami ada pembinaan awal pradokling ini. Ini harus dipenuhi semua. Semuanya harus dilakukan. Jangan dia buru-buru langsung daftar di OSS, ya kan? Padahal ada tahapan. Bahan-bahan yang diperlukan nanti sebelum penyusunan, sebelum dokumen itu belum ada gitu. Untuk kajian awal itu Pak tadi. Nah sama yang tata ruang Pak. Seringkali itu izin prinsip belum selesai. Memang OSS itu kelebihannya Pak bisa paralel. Jadi ketika dia ngurus izin prinsip, ini bisa paralel. Tapi kan begitu ini sudah diurus, tapi ini kan baku kunci Pak. Kita tidak bisa mulai proses izin lingkungannya kalau izin prinsip dan set plan-nya belum keluar. Jadi sebenarnya sesuatu yang berkait Pak. Dia paralel, tapi kalau ini belum ya nggak bisa. Iya betul Pak. Itu sebenarnya. Pak sekarang semoga ini sebentar lagi sudah segera dilakukan. Terus tentunya pengusaha atau para pengurus nanti ini bisa memahami dengan cepat, walaupun meskipun ini cukup baru dilakukan. Nah, di Bontang sendiri
menurut Bapak perangkat dan lain-lain sudah memenuhi? Alhamdulillah Pak, bisa. Sudah bisa berjalan ya? Iya. Artinya masyarakat dan pengusaha ini tidak perlu takut sebenarnya, Iya. saat ini bisa diurus seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak, yang terakhir, apakah kebijakan pengeluaran surat ini melibatkan Kementerian Pusat atau Dinas Lingkungan Hidup Pusat atau hanya seras lokal aja? Jadi kalau terkait dengan pembahasan misalnya, ini kan kami ada kewenangan-kewenangan Pak ya, untuk izin lingkungan ya. Ada yang kewenangannya di pusat, ada itu sudah diatur di Permen LHK nomor 38 Pak, 2019 yang baru keluar. Ada yang kewenangannya provinsi, kemudian ada kewenangan kabupaten kota. Jadi memang bertingkat-tingkat Pak. Jadi tapi secara prinsip aturan ini semua dari pusat Pak. Oke, kita hanya misalnya bagaimana proses AMDAL, UKL-UPL itu sudah ada dari pusat Pak panduan. Jadi kita tinggal jalankan aja. Iya. Baik, Pak Nasir, kami ucapkan terima kasih sekedirannya. Terima kasih Pak. Jelaskan, semoga memang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya, terima kasih. Yang terakhir, silakan mungkin ada harapan atau teknis lain yang memang ingin disampaikan ke pemirsa, silakan Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu pemirsa, pelaku usaha maupun instansi terkait yang akan mengurus izin lingkungan, kami persilahkan untuk tetap bisa mengajukan proses perizinan ini dengan secara online. Jadi, alhamdulillah dari KLHK sendiri, bahkan pemerintah Kota Balikpapan juga sudah mulai melakukan proses pembahasan dokumen secara online. Mungkin itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, meskipun saat ini kita menghadapi semua dampak dari COVID ini yang cukup luar biasa, tidak hanya kelas Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama, tapi tetap semua proses harus tetap berjalan. Meskipun dengan tadi yang dibilang oleh Pak Nasir, dengan berupaya bagaimana caranya, semua kelebihan dan kelemahan kita rangkum menjadi satu sehingga menjadi suatu inovasi yang tetap bisa melayani masyarakat. Semoga apa yang menjadi kita dialog pada edisi kali ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya Tugas Versiono, pamit undur diri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.